لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan untuk informasi pertama terkait update Haji 2025, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami yaitu Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Baik, halo, selamat siang Dimas. Ya, selamat siang Nola. Oke, Dimas, bisa Anda laporkan terkait update kedatangan calon jemaah haji yang telah tiba di Madinah dan mungkin bagaimana kesiapan petugas kali ini dalam melayani jemaah terutama nih ya yang datang yaitu para lansia dan ada beberapa saya dengar yaitu ada yang disabilitas ya, begitu Dimas. Bagaimana Dimas? Ya, betul sekali. Sampai dengan siang ini waktu Indonesia atau di Arab Saudi yaitu pukul 8 pagi sudah ada 124 kloter jamaah haji yang sampai di Madinah. Dari jumlah itu totalnya jemaah haji yang sudah datang ada 48.239 jemaah haji. Nah, dari 48.000 itu, lansianya ada di sekitar 10.365 jemaah haji. Ini berarti sekitar 5 jemaah haji, itu 1 jemaah hajinya adalah lansia. Nah, itu update perkembangan kedatangan untuk jemaah haji sampai dengan di hari ini, di pagi ini. Nola. Oke, lalu kabarnya Dimas, kita juga mendapatkan kabar bahwasanya pemerintah Arab Saudi ini menangkap seorang WNI yang tinggal di Mekah sana dan diduga menawarkan jasa haji ilegal tanpa izin resmi. Apakah begitu Dimas? Ya, betul sekali Nola. Jadi kemarin konjen Indonesia yang ada di Arab Saudi, Pak Yusron menyampaikan informasi bahwasanya ancaman Arab Saudi yang tidak main-main terhadap calon jemaah haji yang tidak menggunakan visa resmi itu benar-benar dibuktikan. Jadi pada tanggal 29 April, kepolisian Arab Saudi itu menangkap mukimin. Mukimin ini istilahnya adalah orang yang sudah lama tinggal di Arab Saudi dan tepatnya dia tinggal di Mekah, sudah lama tinggal di situ. Dia menjadi semacam broker ya gampangannya untuk mengajak orang-orang Indonesia untuk bisa berhaji tanpa visa resmi. Jadi nanti dia akan mengurus entah itu menggunakan visa kunjungan, visa ziarah, atau visa pekerja, atau apapun itu dengan nominal tertentu yang sampai saat ini belum diketahui berapanya. Nah, nanti dia akan membantu untuk mengurus segala sesuatunya supaya dia bisa masuk Mekah. Karena dia sendiri tinggal di Mekah, sehingga sepertinya mungkin dia tahu ada celah yang bisa digunakan untuk memasukkan WNI tanpa visa haji resmi untuk bisa masuk ke Mekah. Oke, lalu apakah ada sanksi bagi calon jemaah haji yang memang kedapatan menggunakan haji ilegal dan mungkin ada himbauan bagi calon jemaah yang untuk tidak tergiur lah dengan travel yang memang mempromosikan berangkat haji cepat atau bahkan bisa jadi tanpa visa haji resmi ini, Dimas mungkin bisa dijelaskan? Iya, betul. Jadi untuk saat ini, untuk terkait dengan mukimin tersebut, saat ini sudah di penjara, itu sedang menunggu proses pengadilan. Nah, kita masih belum tahu seperti apa proses pengadilannya karena baru saja beberapa hari yang lalu ditangkap. Kita juga belum tahu hukumannya seperti apa. Tetapi Arab Saudi sendiri sudah menyampaikan beberapa kali bahwasanya ada 5 tir paling tidak atau 4 tir utama hukuman yang akan dijatuhkan kepada calon jemaah haji yang nekat berhaji tanpa visa resmi. Yang pertama tentu saja untuk jemaah hajinya sendiri itu bisa dikenakan denda sampai 89 juta rupiah setidaknya. Lalu juga untuk yang menjadi fasilitator itu juga bisa dikenakan denda sampai 480 juta rupiah, kurang lebihnya. Lalu kendaraannya itu bisa disita juga. Lalu juga kalau misalkan dia punya visa resmi masuk dalam artian menggunakan visa pekerja atau visa misalkan visa ziarah, ketika masuk Mekah dia akan ditahan lalu dikumpulkan dengan pelanggar-pelanggar lainnya untuk dimasukkan ke dalam bus, lalu bus itu akan jalan ke perbatasan Mekah dan Jeddah di sekitar kilometer 14, untuk semuanya akan diturunkan di situ. Nah, dari situ biasanya kalau kata konjen, mereka tetap ada yang nakal nih, mereka akan mencoba menghubungi penghubungnya lagi untuk bisa dimasukkan lagi ke Mekah. Atau ada juga yang merasa kapok, ya sudahlah aku pulang saja ke Indonesia, itu juga ada, seperti itu. Nah, dari konjen sendiri sudah mewanti-wanti bahwasanya
haji cepat itu saat ini sudah tidak mungkin kalau dilakukan karena visa dan sebagainya sudah ditutup sejak 29 April yang lalu. Sehingga kalau ada yang bisa menjanjikan, itu sudah pasti bisa dikatakan bohong. Jadi uangnya nanti melayang, hajinya juga tidak akan bisa berhaji. Jadi akan sangat disayangkan. Sehingga itulah kenapa dikatakan untuk tidak tergiur ada tawaran-tawaran haji secara cepat, apalagi saat ini sudah ditutup semua pengajuan visa-visa itu. Oke, terima kasih Dimas atas segala laporannya, dan kita akan masih terus menunggu informasi terkini lainnya. Selamat bertugas kembali, Dimas. Dan pemirsa, informasi terkini lainnya masih akan terus kita hadirkan sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Hagadi, Update Siang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Jawa Pos TV. Madu hitam pahit herbal yang terbuat dari 100% bahan alami seperti madu murni terbaik, ekstrak peripang laut, brotowali, dan berbagai rempah Nusantara. Ditambah formulasi Jepang berupa propolis dan probiotik untuk manfaat kesehatan maksimal. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan kita akan melanjutkan ke informasi terkini lainnya. Pemerintah Arab Saudi terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Seorang WNI ditangkap di Mekah karena diduga menawarkan jasa haji ilegal tanpa izin resmi atau tasreh. Penangkapan ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menyalahi aturan. Seorang warga negara Indonesia berinisial KMR ditangkap otoritas keamanan Arab Saudi di Mekah. Ia diduga menawarkan layanan haji tanpa tasreh atau izin resmi.
KMR merupakan mukimin atau WNI yang tinggal lama di Arab Saudi. Ia ditangkap 25 April lalu setelah menjual layanan haji ilegal kepada petugas yang menyamar sebagai calon jemaah. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa dokumen promosi dan piagam untuk calon jemaah. KMR telah mengakui perbuatannya dan kini ditahan di penjara umum Shumaisi. Kasus KMR saat ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Umum Mekah untuk proses hukum lebih lanjut. Arab Saudi menetapkan denda hingga Rp20.000 atau sekitar Rp89 juta bagi individu yang berhaji tanpa tasreh. Denda meningkat hingga Rp100.000 atau sekitar Rp448 juta bagi pihak yang memfasilitasi haji ilegal. Selain denda, pelanggar juga terancam dideportasi dan dilarang masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Kendaraan yang digunakan juga dapat disita oleh pengadilan. Sebelumnya 30 WNI asal Madura juga terpantau masuk Saudi menggunakan visa ziarah dan diduga akan berhaji tanpa izin. Hingga kini keberadaan mereka masih dalam pemantauan. Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambari mengimbau seluruh WNI untuk tidak tergiur dengan promosi haji tanpa tasreh. Pemerintah Arab Saudi telah memberlakukan kebijakan ketat sejak 29 April hingga akhir musim haji untuk menjamin keamanan dan legalitas seluruh jemaah. Pemirsa, semangat menunaikan ibadah haji tak mengenal usia. Seorang jemaah lansia asal Palembang, Sumatera Selatan menjadi perhatian saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Meski telah berusia 80 tahun dan berbadan bungkuk, ia tetap melangkah sendiri tanpa bantuan. Pungut Patin Inang 80 tahun menjadi salah satu jemaah lansia yang tiba di Madinah Rabu siang waktu Arab Saudi. Meski berbadan bungkuk, Pungut menolak naik mobil golf dan memilih berjalan kaki menuju pavilion jemaah. Langkahnya kecil namun pasti. Berangkat bersama kloter 10 embarkasi Palembang, Pungut tampak tenang dan mandiri. Ia mengenakan seragam haji berwarna ungu dan syal hijau sebagai penanda kloter. Enak, senang, bahagia. Dari tahun sudah 13 tahun. 2012. Bayar dulu 25, terus 10, kerja saya jadi pembantu di kapal itu. Dan sehat, banyak umur, jauhin dari balaknya. Dari anak cucu ya? Dari anak cucu, mantu, sama ponakan. Pungut mendaftar haji sejak tahun 2012 setelah suaminya wafat. Ia menabung dari hasil menjadi pengasuh anak. Selama 13 tahun biaya haji dilunasi secara bertahap. Hingga pada Rabu siang tercatat 113 kloter jemaah Indonesia telah tiba di Madinah, total 43.990 jemaah termasuk 9.425 lansia. Di Tanah Suci, Pungut membawa doa untuk kesehatan, keselamatan keluarga, dan ampunan dosa. Ia menjadi bukti bahwa semangat berhaji bukan hanya soal fisik, namun juga tekad dan keikhlasan hati. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.